Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor Bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, tentunya kita pernah membaca koran ya. Mungkin kita saat membeli gorengan, saat kita membeli cengek mungkin ya di pasar. Kadang-kadang hal tersebut dibungkus oleh koran ya, beli cengek seon ya, kadang-kadang kalau nggak ada plastik pakai koran. Kita beli gorengan, kadang-kadang bungkusnya adalah koran juga ya di sana. Atau mungkin kita mau sholat id di lapang, kita terkadang selain menggunakan sajadah, alas bawahnya, paling bawahnya adalah koran juga ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi yang ada dalam koran tersebut, yaitu artikel. Apa itu artikel? Simak selengkapnya. Artikel adalah tulisan lengkap dalam media massa yang membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas. Topik-topik tersebut antara lain berkaitan dengan sosial, ekonomi, agama, politik, hukum, bahasa, sastra, dan budaya. Jadi intinya ya, berita-berita yang ada dalam koran itu bisa dikatakan artikel ya. Mau berita tentang politik seperti kemarin ya, berita-berita tentang pemilu ya, pilkada, berita-berita tentang olahraga, berita-berita tentang kesenian dan sebagainya, itu adalah artikel ya. Ciri utama artikel yang pertama, berbasis fakta. Kedua, menyatukan opini-opini dengan isu aktual. Ketiga, pembahasan objektif. Ya. Keempat, struktur sistematis. Dan yang kelima, bahasanya baku. Ya, jadi memang artikel ini menggunakan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya ya. Kalau fakta itu kan yang terjadi sebenarnya ya. Itu ada fakta-fakta dalam artikel tersebut, dalam berita yang disajikan. Juga memang ada opini-opini ya, itu biasanya pendapat-pendapat dari beberapa narasumber terhadap apa yang dibicarakan atau terhadap fenomena yang sedang dibahas ya. Pembahasannya juga harus objektif ya, harus sesuai kenyataannya ya. Lalu strukturnya sistematis ya, harus runtut. Dan terakhir, menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi. Fakta dan opini dalam artikel ya, seperti yang dibahas tadi ya di slide sebelumnya ya. Dalam artikel itu ada fakta dan opini ya. Nah, fakta ya, dikatakan fakta bila pernyataan dalam teks tersebut menggambarkan sesuatu kenyataan secara apa adanya ya. Dan sesuatu tersebut pasti benar adanya ya. Misalnya buku bahasa Indonesia berwarna biru ya, itu pasti fakta ya.
Kenapa fakta? Karena itu menggambarkan secara apa adanya, ya. Kan nggak semuanya biru, bisa saja memang, tapi bisa saja kebetulan yang sedang dibahasnya bukunya berwarna biru. Ya, misalnya seperti itu. Terus juga ada opini. Apa itu opini? Ya, opini itu adalah pernyataan yang mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, perkiraan, sangkaan, dan sejenisnya tentang suatu fakta. Ya, tadi kan saya menyatakan buku bahasa Indonesia berwarna biru. Nah, itu kan fakta ya. Karena mengenai warna itu biasanya sesuai apa adanya. Tapi beda lagi misalnya buku bahasa Indonesia itu terlihat jelek. Itu beda lagi. Itu merupakan opini ya. Bisa itu merupakan pandangan ya, pandangan seseorang terhadap sesuatu objek. Ya. Artinya di sana buku bahasa Indonesia itu jelek, itu merupakan opini, bukan fakta. Ya, bisa saja menurut orang lain berbeda pendapatnya. Ya. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, jelek atau tidak itu relatif ya. Pernyataan mungkin benar dan juga mungkin salah. Itu opini ya, karena memang tergantung pandangan pemikiran orang. Jadi opini ini bisa saja benar, bisa saja salah. Ya beda tadi ya dengan buku bahasa Indonesia itu berwarna biru pasti benar. Ya, nggak mungkin ada yang menyangka itu warna merah, nggak mungkin ya. Tapi kalau buku bahasa Indonesia itu jelek, bisa saja ada yang menyangka. Cara menyusun opini yang baik. Ya, oh ya, sebelumnya opini ini sama maknanya dengan pendapat, ya, atau mungkin komentar, tanggapan. Ya. Yang pertama harus relevan dan diperkuat oleh fakta. Ya, jadi kita kalau misalnya ada narasumber yang beropini itu harus relevan, ya, dengan yang dibahas. Apalagi diperkuat oleh fakta-fakta itu sangat bagus. Ya. Kedua harus logis. Ya, yang dibicarakannya harus logis. Dan ketiga harus jelas. Ya, opininya harus jelas. Ya, jadi ketiga unsur ini harus saling melengkapi. Ya, harus ada semuanya. Relevan, juga diperkuat oleh fakta. Ya, harus logis, masuk akal, dan jelas. Adapun struktur artikel, yang pertama adalah pendahuluan. Ini berisi tentang pengenalan isu atau gagasan umum. Ya, jadi topik yang dibicarakannya ini tentang apa akan ada di pendahuluan. Kedua, pembahasan. Ini berupa rangkaian argumen. Ya, jadi data-data yang diperoleh terhadap topik ini akan dibahas di sini, termasuk juga opini-opininya. Ya, fakta dan opininya akan dibahas di sini. Terakhir penutup, ya, berupa penegasan ulang atau harapan dan saran. Ya, ini tergantung si penulis. Ya, penutupnya harus maunya apa? Mau tentang harapan, saran atau kesimpulan dan sebagainya. Ya, struktur ini juga harus berurutan. Ya, dimana pendahuluan, pembahasan, penutup. Ya. Adapun kaidah kebahasaan di artikel, yang pertama adalah kata baku. Ya, kata baku ini adalah kata yang resmi. Ya,
kata resmi. Biasanya kata resmi ini atau kata baku ini ada dalam buku Kamus Bahasa Indonesia. Itu semuanya adalah kata baku. Yang kedua, bermakna lugas. Ya. Makna lugas ini maksudnya adalah pilihan kata dalam artikel ini harus menggunakan makna yang sebenarnya, tidak menggunakan makna-makna kiasan. Ya. Menggunakan makna sebenarnya. Lalu menggunakan banyak istilah, ya. Istilah ini disesuaikan dengan bidang yang dibahasnya. Ya, kalau misalnya tentang olahraga, ya akan masuk tentang istilah-istilah yang ada dalam olahraga, ya. Seperti di basket ada dribble, ada apa gitu ya. Dan terakhir adalah impersonal. Ya, impersonal ini adalah tidak melibatkan perasaan pribadi. Ya, dalam artikel atau berita ini, perasaan si penulis terhadap suatu problem yang dibahasnya itu jangan dimasukkan. Ya. Jangan memasukkan pendapat pribadi dalam artikel. Ya. Kan tadi ada opini, ya. Boleh ada opini. Iya, boleh ada opini. Tapi opini yang ada dalam artikel tersebut adalah opini narasumber, ya, opini orang lain terhadap topik yang dibahas, bukan opini pribadi, ya, bukan opini saya misalnya, ya, sebagai penulis dimasukkan di sana, ya. Tidak, ya, tidak boleh, tapi harus opini narasumber yang tentunya narasumbernya juga yang berkompeten, yang paham terhadap topik yang dibahasnya. Ya. Jadi impersonal ini sekali lagi adalah tidak memasukkan perasaan pribadi atau pandangan pribadi dalam artikelnya. Langkah-langkah menulis artikel. Pertama, menentukan topik, ya, tema yang akan dibahasnya apa. Ya, selanjutnya dari tema tersebut akan menjadi sebuah judul. Ya. Lalu setelah kita tentukan topik, kita tentukan juga harus tahu juga mengenai karakter media massa. Setiap media massa, ya, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Media massa itu apa sih? Ya, media massa adalah tempat atau sarana untuk memproduksi sebuah berita. Contohnya Tempo, Pikiran Rakyat, Berita Indonesia, Suara Indonesia, terus apa lagi ya? Detik, ya, detik.com, ya, dan sebagainya. Banyak media massa. Ya. Itu ya media massa. Ya. Kita harus mengenali karakter dari media massa yang kita akan pakai, atau mungkin kita sebagai reporter atau mungkin sebagai jurnalis di media massa tertentu, kita harus tahu, ya, media massa di tempat kita bekerja itu karakternya bagaimana. Lalu etos kerja, ya. Etos kerja ini adalah kemampuan kita, totalitas kita dalam bekerja. Ya. Ini sangat berhubungan dengan menulis artikel juga, karena dengan etos kerja yang baik atau dengan cara kita bekerja yang baik, artikel yang kita tulis itu akan maksimal, ya.
bukan hanya unsur-unsur dari penulisan berita saja seperti 5W1H ya, tapi juga isinya akan berbobot. Ya, kalau misalnya kerja kita itu baik ya. Jadi kita total dalam bekerja, otomatis data-data yang kita peroleh itu akan sangat baik. Ya, itu adalah langkah-langkah dalam menulis artikel. Dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.